Halo guys, welcome to my channel. Oke, kembali ke channel aku. Hari ini aku mau bacain untuk Sun, Moon, Rising, Venus-nya yang ada di Aries. Ya, kalau kalian merasa zodiaknya atau Sun, Moon, Rising-nya Venus-nya di Aries, kalian bisa nonton video ini karena aku mau bacain untuk asmara Aries di bulan ini ya. Ini bisa cocok buat enggak, maksudnya bisa cocok bisa enggak buat kalian karena aku bacain secara general, jadi bisa cocok bisa enggak ya. Oke, untuk Aries di sini yang lagi berpasangan, yang lagi berpacaran. Oke, aku ngerasa di sini kalian menjalani hubungan yang bisa dibilang agak rumit ya. Kalian tuh lagi banyak sedihnya gitu. Kalian suka memendam kesedihan kalian sendiri. Kalian merasa hubungan kalian nggak tahu untuk dibawa ke depannya gimana. Aku ngerasa mungkin Aries di sini ngerasa sebenarnya kayak pengen ada hubungan yang serius ke depannya gitu, tapi nggak tahu kenapa kayak masih bingung gitu, ada kendala mungkin dari segi ekonomi atau keuangan gitu ya. Mungkin dianya masih belum mapan atau kamunya masih belum siap secara mental juga, atau sebenarnya kamu udah siap tapi yaitu soal keuangan itu gitu. Sebenarnya bisa dibilang kalian itu sama sayang gitu, sama-sama sayang, hanya faktor keuangan ini membuat kalian kadang jadi kayak sibuk sendiri gitu. Kamu yang sibuk kerja, dia juga sibuk kerja gitu. Tapi bukan gini caranya gitu. Kalian tetap harus saling peduli, perhatian, dan memberikan waktu bersama gitu. Komunikasi yang sering juga gitu. Karena kalau kayak gini terus kan jadi hubungan kalian renggang gitu. Karena kalau lihat kalian tuh kayak ada pengen ketemu juga gitu, pengen ada pertemuan yang lebih baik ke depannya gitu. Cuma nggak tahu kenapa kalian kayak sibuk sendiri satu sama lain gitu. Padahal sebenarnya kalian tuh ingin bersama, tapi kayak untuk mengungkapkannya tuh kalian gengsi ya. Entah kamu atau dia tuh kayak gengsi buat ngomong, aku kangen sama kamu, ayo kita ketemu, kita ngobrol gitu. Ada yang gengsi gitu. Dan anggapnya udah deh, kamu sibuk sama keuangan kamu, aku juga sibuk sama keuangan aku juga. Jadi kalian tuh kayak masing-masing tuh punya kerjaan masing-masing, dan itu kalian sangat-sangat fokus ke keuangan kalian gitu. Jadi bisa dibilang kalian jadi kayak nggak peduli sesama pasangan gitu, dan itu membuat hubungan agak sedikit renggang gitu. Akhirnya kan akan menimbulkan kayak ada orang baru yang bakal datang ke hubungan kalian gitu dan merusak hubungan kalian. Entah kamunya juga udah mulai kayak goyah-goyah gitu ya, kamu udah merasa kayaknya agak tergoda sama pria lain atau wanita lain gitu ya. Itu kan nggak bagus gitu. Intinya kalau kalian memang mau fokus kerjaan, ya fokus kerjaan gitu, tapi tetap kan harus sama-sama kasih perhatian ke pasangan kalian gitu ya. Kalaupun kalian udah bersuami istri, tetap kalian harus kasih perhatian ke suami atau ke istri kalian gitu. Jangan sampai perhatian itu berkurang karena kalian berpikir, kalian udah bersuami istri ini ngapain perhatian lagi gitu ya, toh nanti juga bakal ketemu. Itu salah pikiran kayak gitu. Intinya walaupun kalian udah berumah tangga, udah punya berpasangan gitu, tapi kalian perlu untuk memberikan kabar gitu ya. Terus ibaratnya bilang kangen, intinya selalu perhatian gitu ke pasangan kalian itu. Mungkin dengan memberikan kayak kata-kata mesra kayak love you atau I miss you gitu, itu nggak apa-apa. Jadi nggak usah kayak takut untuk mengungkapkan itu, karena rasa gengsi itu akhirnya kalian merasa kok pasangan aku udah berubah ya gitu, kok dia kayak udah nggak sayang sama aku ya kayak gitu. Itu kan jadi nggak baik ke depannya gitu. Intinya kalau kalian sayang, kalian ada masalah gitu, ungkapkan gitu. Jangan segala hal tuh tahan terus. Kalau kalian di sini kalian suka menahan sesuatu hal gitu ya, entah kayak pengen diomongin tapi kalian tahan-tahan, pengen diungkapkan kalian ngerasa gengsi gitu. Jadi kalian bersama tapi banyak hal yang berbeda. Jadi kalian tuh mungkin yang bersama tapi kalian tuh dibungkus sama hal-hal yang beda-beda gitu ya. Kamu kemana, dia kemana gitu. Jadi kalian tuh gak ada kebersamaannya gitu. Ini bahaya juga, nanti yang ada kalian bisa memasukkan orang yang baru, orang orang ketiga dalam hubungan kalian gitu. Itu kan nggak sehat gitu. Jadi sebelum semua hal yang buruk terjadi, intinya kalian perbaiki, karena masalah sebuah hubungan tuh bukan dari orang lain sebenarnya ya, tapi dari diri kalian masing-masing gitu. Jadi intinya kalau ada masalah tuh jangan nyalahkan pihak ketiga, dia yang masuk di depan ini gitu, enggak. Tapi yang salah itu kamu dan pasangan kamu sendiri. Kenapa kalian menciptakan hal yang kayak gini gitu. Nah ini masalah awal ya, jangan sampai masalah ini berlarut-larut gitu. Jadi daripada semakin ibaratnya terlambat dan merugikan kalian semua, ya kalian harus perbaiki semua hubungan ini sebelum nanti jadi nggak enak gitu ke depannya gitu. Intinya kalian harus lebih respect ke pasangan kalian gitu ya, itu kuncinya sih.
Kalau kalian nggak respect sama sama pasangan kalian, kalian kayak lihat dia tuh kayak sebel gitu, jadi kalian kayak nggak mau berantem, itu salah gitu. Intinya kalian harus sering-sering lebih komunikatif lagi ya, komunikasi lagi, bangun lagi pondasi kalian lebih kuat gitu. Karena sebelumnya kan kalian tercipta karena kalian saling menyayangi dan mencintai gitu. Jadi kalau keadaannya jadi kayak begini kan jadi nggak enak gitu. Intinya kalau kalian yang berpacaran mau menuju ke masa depan gitu, kalian merasa kayak ada yang perubahan dalam pasangan kalian, lebih baik introspeksi dulu deh ya, introspeksi diri kalian dulu, kenapa kayak gini gitu. Jadi jangan selalu menyalahkan pasangan kalian, kalian perbaiki diri dulu baru melihat apa masalahnya gitu. Jangan langsung ambil keputusan yang bikin kalian menyesal ke depannya ya. Dan untuk yang single sebenarnya di sini entah kenapa aku ngerasa kayaknya ada di masa lalu kalian yang merasa menyesal dengan semua hal yang terjadi dalam hubungan ini ya. Aku ngerasa masa lalu kalian ini memang mengajarkan kamu lebih dewasa, tapi rasa sakit ini juga membuat kamu jadi stuck, nggak bisa bangkit dan nggak bisa berjalan lebih jauh gitu. Kamu kayak menanti sesuatu hal yang nggak jelas ya, karena memang dia, entah kalian juga sih, memang hubungan kalian tuh belum bener-bener selesai ya. Kalian merasa kayaknya nggak cukup deh dengan semua ini, kalian tuh masih kayak butuh penjelasan kah dari rasa putus kalian dulu ya, atau kayak kalian tuh butuh sesuatu yang mungkin menenangkan hati kalian juga gitu. Intinya aku ngerasa di sini kalian merasa kayak masih belum ada yang selesai gitu, kalian masih kayak ada suatu kayak bisnis yang belum selesai sama dia ya. Sebenarnya kalau memang kalian mau surrender bener-bener tapi kalian masih mengganjal gitu, ya ketemu dulu aja, diselesaikan dulu apa yang masih belum selesai di antara kalian berdua. Kalau kalian udah komunikasikan lagi, udah kamu lanjutin surrendernya gitu. Kalau memang nggak bisa hubungannya berlanjut lebih serius gitu, intinya kalian harus lebih bisa menyelesaikan masalah ini tuh kayak gimana sih gitu. Kalau memang kalian ngerasa ya udah deh perbaiki dulu ya, kalau kalian masih belum bisa surrender banget ya, ini perbaiki dulu masalah kalian berdua dulu baru kalian surrender gitu. Karena kalau masih belum selesai masalah ini, kalian kayak masih ingat terus, akhirnya kalian gak maju-maju gitu. Intinya selesaikan masalah kalian dan baru kalian surrender lagi ya. Jadi itu membuat kalian memang jadi akhirnya nggak bisa ngebuka hati ke lain orang gitu ya, karena kamunya masih kepikiran dia terus. Jadi untuk mendapatkan pasangan yang baik untuk diri kamu sendiri pun kamu susah mendapatkannya, karena kamu memang masih stuck sama dia gitu. Untuk membuat kayak new beginning lagi tuh masih susah, kamu merasa kayak masih belum mau gitu, kamu ngerasa kayaknya nggak ada yang orang yang seperti dia, kamu ngerasa cintanya itu buat dia aja gitu. Itu salahnya di situ, karena kamu sebelumnya saat pacaran sama dia, saat menjalani hubungan bersama dia, kamu terlalu investasi perasaan terlalu banyak gitu, akhirnya kamu sendiri yang kejebak sama hubungannya seperti ini ya. Oke, aku lanjut untuk pekerjaan atau bisnis kalian, keuangan kalian juga di bulan ini ya. Untuk Aries, aku rasa untuk pekerjaan kalian di sini kayaknya bakal ada peluang baru ya. Kamu bakal mendapatkan promosi atau kayak kamu bakal mendapatkan kebahagiaan atau bonus gitu. Kalau dilihat sih pekerjaan kamu sebenarnya nggak ada yang jadi masalah. Aku ngerasa kamu kayak senang-senang aja kerja di sini ya. Tapi memang perlu melihat ke depannya gimana prospeknya gitu. Karena aku lihat kamu kalau kerja lebih kayak senang suasananya gitu, senang tempat kerjanya, senang teman-temannya gitu. Kamu happy gitu menjalani hubungan pekerjaan kamu saat ini gitu. Jadi kamu tuh menjalannya enjoy ya. Aku lihat sih sebenarnya bagus gitu. Itu sebuah kayak pengalihan dari rasa sakit kamu ya. Jadi kalau kamu ada masalah sama asmara kamu, jadi aku lihat kamu mengalihkannya lebih ke pekerjaan kamu gitu. Jadi saat kamu bekerja, kamu kayak melupakan masalah beban-beban kamu, itu bagus ya. Jadi kamu bisa lebih enjoy menjalani pekerjaan kamu, jadi nggak jadi masalah ya. Nah untuk keuangan kamu sebenarnya di sini bisa dibilang ya, kamu juga bisa menjadi orang yang kadang tempat untuk menolong gitu. Kamu menjadi orang yang suka nolongin orang juga gitu. Cuma kamu juga termasuk orang yang cerdas juga. Jadi kadang kamu kayak melihat gitu, kayak orang ngetulusin datang ke kamu kayak langsung stop gitu. Jadi kamu masih bisa mengendalikan keuangan kamu lebih baik gitu. Walaupun kadang ada yang datang ke kamu dengan kayak ada maunya aja, tapi kamu kayak lebih protect ke diri kamu. Itu positif sih sebenarnya. Hanya kamu memang perlu bisa ya berbagi sesama juga nggak apa-apa gitu. Jadi jangan terlalu pelit-pelit banget lah ya, berbagi ke sesamanya gitu. Intinya
jangan takut uang kamu habis untuk berbagi amal, berbagi ke keluarga kamu gitu. Tapi kalau ke orang lain yang memang tujuan yang nggak baik, ya nggak apa-apa, kamu kayak ibaratnya membatasi. Tapi untuk keluarga kamu dan mungkin orang yang membutuhkan, ya kamu memberikan, ya nggak apa-apa gitu. Tapi secara umum keuangan kamu di sini nggak ada yang masalah banget, hanya mungkin perlu lebih bisa menabung gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk video ini. Aku lanjut untuk video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe channel aku ya. Semoga kedepannya lebih sering bikin video buat kalian semua. Oke, cukup untuk hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Bye all.